are collecting donations for the Emancipate Foundation, which supports. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai Project Based Learning mata kuliah Bahasa Indonesia. Next. Akan dimulai dengan perkenalan anggota terlebih dahulu. Yang pertama adalah Akbar Rais Fadila dengan NPM 4524210007 yang bertugas sebagai PJ Dokumentasi. Selanjutnya ada Delsyad Iza dengan NPM 4524210025 yang bertugas sebagai ketua kelompok. Yang ketiga ada Destiara Putri yang bertugas sebagai PJ PowerPoint dengan NPM 2024 130015. Kemudian selanjutnya ada Elsa Adinda Putri dengan NPM 7024210225 yang bertugas sebagai sekretaris. Selanjutnya ada Hani Maulia Insani dengan NPM 2024 130068 yang bertugas sebagai PJ Presentasi. Selanjutnya ada Putri Ainunisa dengan NPM 2024 210131 yang bertugas sebagai koordinator diskusi. Kemudian selanjutnya ada Vina Aisyah Hafiz dengan NPM 4524210131 yang bertugas sebagai koordinator naskah. Kemudian yang terakhir ada Zahira Atia dengan NPM 2024210207 yang bertugas sebagai PJ Presentasi. Latar belakang. Di dunia ini sangatlah penting untuk mengajarkan nilai-nilai yang ingin disampaikan. Nah, apa sih informasi itu? Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, atau tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan. Informasi dapat berupa data, fakta, atau penjelasan yang bisa dilihat, didengar, dan dibaca. Informasi juga merupakan kumpulan data yang terstruktur dan disampaikan kepada orang lain, sehingga bermakna bagi orang tersebut. Informasi dapat disampaikan melalui berita, film, video, dan bahkan dari bacaan seperti koran, majalah, dan lain-lain. Namun banyak media dari elektronik seperti berita dan cetak seperti koran yang menyampaikan informasinya dengan bahasa yang sulit dimengerti dan tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Untuk itu, kami dari kelompok 2 ditugaskan untuk mencari dan menganalisis bacaan informasi dari media elektronik dan cetak untuk mencari tahu dan memperbaikinya sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Selanjutnya, rumusan masalah. 1. Apakah masih banyak bacaan informasi yang menggunakan kaidah kebahasaan yang kurang tepat? Yang kedua, bagaimana cara mengetahui bacaan sudah sesuai kaidah kebahasaan bahasa Indonesia? Yang ketiga, bagaimana hasil analisis yang dilakukan? Kemudian tujuan penelitian dari presentasi ini adalah yang pertama menganalisis informasi yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan memperbaikinya. Yang kedua, memberikan wawasan tentang kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Yang ketiga, membuktikan bahwa bacaan dan lain-lain di luar sana masih menggunakan kaidah yang tidak sesuai. Kemudian yang terakhir adalah menunjukkan hasil analisis kelompok. Metodologi yang kami gunakan adalah metodologi penelitian berupa analisis. Analisis adalah proses meneliti secara kritis suatu sumber, termasuk menguraikan objek penelitian menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Analisis merupakan bagian dari metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang menjadi objek penelitian. Kemudian, metodologi penelitian berisi tentang metode-metode ilmiah, langkah-langkahnya, jenis-jenisnya, dan batas-batasnya. Dalam metodologi penelitian, analisis data merupakan tahapan untuk mengelola data yang sudah dikumpulkan untuk menjawab permasalahan penelitian.
Baik, sekarang kita masuk ke hasil penelitian dari kelompok kami. Yang pertama, sumbernya adalah liputan 6 SCTV, tanggal 29 November 2024. Kalimat salahnya, tersangka ditangkap atas laporan calon PMI bernama Nurul Wantodi, asal desa Kidang yang mengaku menjadi korban penipuannya. Jenis naskahnya adalah ejaan. Dan analisis perbaikan dari kalimat ini adalah tidak menggunakan huruf kapital pada nama dan tempat. Dan kalimat perbaikannya adalah tersangka ditangkap atas laporan calon PMI bernama Nurul Wantodi, asal desa Kidang, yang mengaku menjadi korban penipuannya. Dan yang kedua, bersumber dari liputan 6 SCTV tanggal 1 Desember 2024. Kalimat yang salah adalah keluarga mengatakan pada hari tewasnya Agil, korban tengah keluar untuk membeli ponsel dengan sistem bayar di tempat atau COD di rumah temannya. Jenis naskah ini adalah ejaan. Dan analisis perbaikan dari kalimat ini adalah menggunakan huruf kapital pada kata tengah dan kesalahan penulisan kata COD. Dan kalimat perbaikannya adalah keluarga mengatakan pada hari tewasnya Agil, korban tengah keluar untuk membeli ponsel dengan sistem bayar di tempat atau COD di rumah temannya. Next. Berikutnya ada dari info terkini TVRI tanggal 30 November 2024. Kalimat yang salah adalah meski buaya ini berukuran kecil tak sampai 1 meter dan tak memakan korban dan tak makan hewan maupun menyerang masyarakat sekitar, namun keberadaan buaya membuat warga was-was dan khawatir untuk beraktivitas meski buaya ini berukuran kecil tak sampai 1 meter dan tak memakan hewan maupun menyerang masyarakat sekitar. Namun keberadaan buaya membuat warga was-was dan khawatir untuk beraktivitas. Jenis naskah ini adalah ejaan. Dan analisis perbaikan dari kalimat ini adalah menjadi keberadaan buaya tersebut tetap membuat warga was-was agar lebih jelas dan formal. Dan kalimat perbaikannya adalah meski buaya ini berukuran kurang dari 1 meter dan tidak memangsa hewan atau menyerang masyarakat sekitar, keberadaannya ini sabar dulu nih. Sumpah error, Cok. Maaf, maaf, maaf. Aman. Anjir. Enggak, lu mencetnya yang ini, Cok, yang pojok kiri yang apa. Yang mana? Nah, lu bawain. Ini nggak bisa, soalnya yang nomor 3 ini bawahnya kayak kepotong gitu. Jadi gue pengen nyobainin. Oh ya, gua bisa baca. Bentar. Batanya tetap membuat warga was-was dan khawatir. Iya, Ya. itu emang Berarti kebaca. gua ulang dari analisis perbaikan. Tidak pernah diem ya. Udah, enggak kayak tadi aja. Nah, analisis perbaikan dari kalimat ini adalah menjadikan kalimat keberadaan buaya tersebut tetap membuat warga was-was agar lebih jelas dan formal. Kalimat perbaikan dari kalimat ini adalah meski buaya ini berukuran kurang dari 1 meter dan tidak memangsa hewan atau menyerang masyarakat sekitar, keberadaannya tetap membuat warga was-was dan khawatir untuk beraktivitas. Next. Berikutnya ada dari info terkini TVRI tanggal 29 November 2024. Kalimat salahnya adalah Pak Eka Anwar mengatakan pihaknya telah mendatangi lokasi kejadian dan mencari saksi-saksi dan memintai keterangan terkait insiden ini. Jenis naskah ini adalah kalimat. Dan analisis perbaikan dari kalimat ini adalah yang pertama, penambahan kata bahwa, perbaikan struktur kalimat majemuk. Kemudian kalimat dipecah dengan tanda koma untuk memisahkan 3 tindakan yang dilakukan. Kemudian penggantian frasa memintai keterangan menjadi meminta keterangan. Kemudian penggantian insiden ini menjadi insiden tersebut. Berikut kalimat perbaikan dari kalimat yang salah tadi adalah Pak Eka Anwar mengatakan bahwa pihaknya telah mendatangi lokasi kejadian, mencari saksi-saksi, dan meminta keterangan terkait insiden ini. Next. Yang kelima ada sumber koran. Sumbernya berasal dari koran.
Kalimat salahnya adalah aksi polisi main tembak hingga menghilangkan nyawa membuat masyarakat khawatir. Misalnya AKP Dadang Iskandar menembak Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansor pada dini hari pada 22 November 2024 karena pelaku diduga tak terima korban menangkap orang yang diyakini terlibat tambang ilegal. Jenis naskah ini adalah ejaan. Analisis perbaikan dari kalimat ini adalah yang pertama, penggantian main tembak menjadi bertindak semena-mena. Kemudian penggantian menghilangkan nyawa menjadi menyebabkan hilangnya nyawa. Kemudian penggantian khawatir menjadi khawatir. Kemudian penggantian kalimat pelaku diduga tak terima menjadi kalimat pelaku tidak terima karena pelaku tidak terima. Kemudian penambahan struktur yang lebih jelas pada kronologi. Berikut kalimat perbaikan dari kalimat yang di atas adalah aksi polisi yang bertindak semena-mena hingga menyebabkan hilangnya nyawa membuat masyarakat khawatir. Salah satu contohnya adalah insiden yang melibatkan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansor pada dini hari tanggal 22 November 2024. Kejadian ini diduga terjadi karena pelaku tidak terima korban menangkap seseorang yang diyakini terlibat dalam aktivitas tambang ilegal. Next. Berikutnya ada sumber dari koran. Kalimat yang salah adalah dalam kesempatan itu Klaus mengimbau pada masyarakat agar tetap waspada dan berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, air kencang, pohon tumbang, dan jalan licin. Jenis naskah ini adalah ejaan. Kemudian analisis perbaikan dari kalimat ini adalah yang pertama, penghapusan tanda hubung yang tidak diperlukan, kemudian penghapusan kata kepada, kemudian pengubahan dampak yang dapat ditimbulkan menjadi dampak yang mungkin terjadi. Kemudian penambahan kata genangan air. Kemudian penggunaan tanda koma yang konsisten. Berikut kalimat perbaikan dari kalimat yang di atas adalah dalam kesempatan itu Klaus mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan berhati-hati terhadap berbagai dampak yang mungkin terjadi, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan air, air kencang, angin kencang, pohon tumbang, dan jalan licin. Next. Kemudian ada dari sumber liputan 6 SCTV tanggal 29 November 2024. Kalimat yang salah adalah jangan sampai kejadian seperti yang satu ini bukan satu atau dua, melainkan ada 3 sepeda motor yang raib digondol maling di sebuah kos-kosan. Jenis naskah ini adalah ejaan. Kemudian analisis perbaikannya adalah yang pertama penggantian jangan sampai menjadi jangan sampai. Kemudian penghapusan seperti yang satu ini. Kemudian penggunaan bukan hanya alih-alih bukan satu atau dua. Kemudian penggantian melainkan ada menjadi tetapi. Kemudian pengubahan sepeda motor menjadi sepeda motor. Kemudian penggantian raib di gondol maling menjadi hilang dicuri. Kemudian penulisan kos-kosan menjadi kos-kosan, ada stripnya maksudnya. Kemudian kalimat perbaikan dari kalimat di atas adalah jangan sampai kejadian seperti ini terulang. Bukan hanya satu atau dua, tapi 3 sepeda motor hilang dicuri di sebuah kos-kosan. Baik, selanjutnya sumber dari liputan 6 siang SCTV tanggal 30 November 2024, di mana kalimat yang salah adalah memasuki akhir pekan, warga ibu kota digegerkan kasus pembunuhan menimpa satu keluarga di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu dini hari tadi. Di mana jenis naskah ini adalah ejaan yang diperbaiki. Analisis perbaikannya adalah yang pertama penambahan tanda koma setelah akhir pekan. Yang kedua pengubahan ibu kota menjadi ibu kota, K-nya besar. Penambahan oleh setelah digegerkan. Pengubahan kasus pembunuhan menimpa menjadi kasus pembunuhan yang menimpa
Penyesuaian ejaan kawasan Lebak Bulus menjadi kawasan Lebak Bulus, K dari kawasannya itu jadi huruf kecil. Penambahan pada sebelum Sabtu dini hari tadi, itu dia analisis perbaikannya, dan kalimat perbaikannya adalah memasuki akhir pekan, warga ibu kota digegerkan oleh kasus pembunuhan yang menimpa satu keluarga di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Sabtu dini hari. Next. Selanjutnya yang kesembilan, sumbernya dari info terkini TVRI tanggal 29 November 2024, di mana kalimat yang salah adalah jenis penyakit yang menjangkit hewan ternak warga di Bengkulu Tengah beberapa pekan yang lalu yang menyebabkan kematian mendadak bukanlah penyakit ngorok, melainkan hewan ternak diduga keracunan benda sesuatu, semisal pestisida yang menyebabkan hewan mati. Jenis perbaikannya atau jenis naskahnya itu adalah kalimat. Analisis perbaikannya yaitu kalimat dibagi menjadi dua bagian untuk meningkatkan kejelasan, penambahan tanda baca seperti koma untuk membatasi klausa, frasa benda sesuatu diganti menjadi benda tertentu agar lebih spesifik dan formal. Frasa yang menyebabkan hewan mati diubah menjadi yang menyebabkan kematian mendadak agar lebih ringkas dan konsisten. Dan kalimat perbaikannya adalah penyakit yang menjangkit hewan ternak warga di Bengkulu Tengah beberapa pekan lalu yang menyebabkan kematian mendadak, bukanlah penyakit ngorok. Sebaliknya, kematian hewan ternak diduga disebabkan oleh keracunan benda tertentu seperti pestisida. Next. Selanjutnya, sumbernya masih sama dari info terkini TVRI tanggal 29 November 2024, di mana kalimat yang salah adalah mengingat kasus penularan gondongan paling banyak menyerang anak-anak. Sejumlah faktor mulai dari kondisi cuaca yang tak menentu, yang berakibat pada menurunnya daya tahan tubuh, hingga tidak adanya vaksin gondongan yang diberikan kepada masyarakat sebelumnya dinilai menjadi pemicu resiko penularan penyakit gondongan. Jenis naskahnya kalimat, analis perbaikannya yaitu yang pertama, kalimat terlalu panjang dan kompleks sehingga dipecah menjadi dua kalimat agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya, pemisahan klausa membuat ide-ide utama lebih jelas. Anak-anak diperbaiki menjadi anak-anak, A-nya kecil, sesuai aturan penulisan baku. Resiko diganti menjadi risiko, karena risiko adalah bentuk yang sesuai dalam KBBI. Tidak adanya diganti dengan ketiadaan untuk pilihan kata yang lebih tepat dan formal. Penambahan kata penghubung yang menyebabkan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat pada faktor cuaca. Susunan hingga tidak adanya vaksin gondongan diubah menjadi klausa terpisah untuk mempertegas hubungannya dengan penularan. Kalimat perbaikannya yaitu mengingat kasus penularan gondongan paling banyak menyerang anak-anak. Sejumlah faktor dinilai menjadi pemicu risiko penularan penyakit ini. Faktor-faktor tersebut meliputi kondisi cuaca yang tidak menentu, yang menyebabkan menurunnya daya tahan tubuh, serta ketiadaan vaksin gondongan yang diberikan kepada masyarakat sebelumnya. Next. Selanjutnya, sumbernya dari majalah. Kalimat yang salah adalah Tomoka adalah pemain yang tidak mudah dimatikan dan mempunyai variasi serangan yang sangat beragam. Spekulasi juga ada. Jadi, saat bermain, rasa gugup saya tidak hilang karena saya harus terus fokus pada setiap poin. Jenis naskahnya itu ejaan. Analisis perbaikannya adalah tidak mudah dimatikan diubah menjadi sulit dimatikan untuk menyederhanakan dan memperkuat makna. Spekulasinya juga ada diubah menjadi ia juga memiliki kemampuan spekulasi yang baik agar lebih jelas dan baku. Saat bermain, rasa gugup saya tidak hilang, diubah menjadi saat bermain melawannya, rasa gugup saya tidak hilang untuk mempertegas konteks siapa lawannya. Poin diganti menjadi poin tanpa T sesuai dengan penulisan baku dalam bahasa Indonesia. Penggunaan klausa seperti karena itu memberikan alur logis yang jelas. Kalimat perbaikannya, Tomoka adalah pemain yang sulit dimatikan dan memiliki variasi serangan yang sangat beragam. Ia juga memiliki kemampuan spekulasi yang baik. Karena itu, saat bermain melawannya, rasa gugup saya tidak hilang karena harus terus fokus dalam setiap poin. Next. Selanjutnya, sumbernya masih dalam majalah. Kalimat yang salah adalah kami pakai berbagai bahan di koleksi ini, mulai dari sequins, satin, bulu palsu, katun, hingga bahan serupa kulit.
Kami kombinasikan setiap bahan agar unik. Kata Dana. Jenis naskahnya ejaan. Analisis perbaikannya adalah yang pertama, pakai diganti menjadi menggunakan agar lebih formal dan sesuai konteks profesional. Sequence diubah menjadi payet sesuai pandangan bahasa Indonesia. Serupa, kulit diubah menjadi menyerupai kulit untuk tanda bahasa yang lebih baik. Kata kombinasi ditulis ulang menjadi kombinasikan, stripnya dihilangkan sesuai aturan penulisan kata dalam bahasa Indonesia. Kalimat perbaikannya adalah, kami menggunakan berbagai bahan dalam koleksi ini, mulai dari payet, satin, bulu palsu, katun, hingga bahan menyerupai kulit. Setiap bahan kami kombinasikan untuk menciptakan kesan yang unik, kata Dana. Next. Sumbernya dari Liputan 6 SCTP tanggal 1 Desember 2024. Kalimat yang salah adalah kepergiannya meninggalkan duka mendalam, terutama bagi rekan sejawat di DPRD dan keluarga yang merasa kehilangan figur teladan. Jenis naskahnya yaitu ejaan, analisis perbaikannya yaitu yang pertama, penambahan kata yang ditambah untuk memperhalus kalimat sehingga lebih efektif dan sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia yang baik dan benar. Penggantian rekan sejawat menjadi rekan-rekan sejawat. Penggunaan serta digunakan untuk menggantikan dan agar lebih variasi dan terkesan lebih formal. Penggantian figur menjadi sosok lebih sering digunakan dalam konteks seperti ini dalam bahasa Indonesia, formal sehingga lebih sesuai. Pemisahan struktur kalimat. Kalimat yang diperbaiki menjadi lebih terstruktur dan enak dibaca. Kalimat perbaikannya adalah kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam, terutama bagi rekan-rekan sejawat di DPRD serta keluarga yang merasa kehilangan sosok teladan. Next. Selanjutnya, sumber dari Liputan 6 SCTV, siang tanggal 1 Desember 2024. Kalimat yang salah adalah, akibat peristiwa ini, ayah dan neneknya meninggal dunia. Sementara ibunya selamat meski mengalami luka berat dan kini sedang dirawat di rumah sakit. Fatmawati. Jenis naskahnya yaitu ejaan, analis perbaikannya menggunakan koma sebelum sementara untuk menghindari pemisahan yang tidak perlu dalam suatu paragraf naratif. Yang kedua, penggantian meski dengan meskipun. Terakhir, penggantian dirawat dengan sedang menjalani perawatan. Kalimat perbaikannya, akibat peristiwa ini, ayah dan neneknya meninggal dunia. Sementara ibunya selamat meskipun mengalami luka berat dan kini sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Fatmawati. Next. Sumber info terkini TVRI tanggal 1 Desember 2024. Kalimat yang salah adalah lebih lanjutnya, Shirley meminta para pengusaha termasuk yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia atau disingkat APindo memahami kebijakan pemerintah yang menaikkan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6,5%. Jenis naskahnya kalimat, analisis perbaikannya adalah kata untuk ditambah agar kalimat lebih sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia dan terasa lebih halus. Penggantian menaikkan menjadi terkait kenaikan. Pasal ini lebih tepat karena kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan kenaikan, bukan tindakan langsung menaikkan. Kalimat perbaikannya, lebih lanjut, Shirley meminta para pengusaha termasuk yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo untuk memahami kebijakan pemerintah terkait kenaikan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6,5%. Nextnya, di sini ada sumber info terkini dari TVRI tanggal 29 November 2024. Kalimat yang salah untuk itu Komisak pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan serta menanamkan nilai-nilai moral pada anak-anak agar mereka dapat lebih bijak dalam mengontrol perilaku mereka. Jenis naskahnya ejaan, analisis perbaikan, kata Komisak tampaknya merupakan kesalahan ketik, diganti dengan pemerintah daerah sebagai subjek yang relevan. Kata kerja yang sesuai, kata perlu ditambahkan untuk menunjukkan keharusan atau tanggung jawab. Frasa menanamkan nilai-nilai moral pada anak-anak, diganti menjadi menanamkan nilai-nilai moral kepada anak-anak. Kata bijak diganti menjadi bijaksana
untuk memberikan kesan lebih formal dan sesuai dengan konteks. Penggunaan tanda baca. Penulisan tanpa tanda baca yang tepat membuat kalimat terkesan panjang. Kalimat perbaikan. Untuk itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan serta menanamkan nilai-nilai moral kepada anak-anak agar mereka dapat lebih bijaksana dalam mengontrol perilaku mereka. Next. Di sini ada sumber dari koran. Kalimat yang salah, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM 2 minggu ini cukup memberi ruang. Jenis naskah ejaan. Analisis perbaikan, kata 2 minggu ini ditambahkan kata selama agar lebih jelas bahwa durasinya adalah 2 minggu. Kata memberi diubah menjadi memberikan untuk menyesuaikan dengan gaya bahasa formal. Tanda baca, kalimat dibuat lebih lengkap agar tidak terkesan terputus. Kalimat perbaikannya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM selama 2 minggu ini cukup memberikan ruang. Selanjutnya, sumber dari koran. Kalimat yang salah, di era BPJS, kesehatan saat ini menjadi tugas penting perekam medis karena mereka memberikan kodifikasi terhadap penyakit yang kooperatif. Jenis naskah, ejaan. Analisis perbaikan, penambahan koma setelah saat ini, koma ditambahkan untuk memisahkan bagian kalimat yang memperkenalkan konteks atau era BPJS Kesehatan. Penggunaan kata menjadi diganti dengan memiliki. Penggunaan memiliki tugas penting lebih sesuai untuk menunjukkan peran perekam medis. Kalimat perbaikannya, di era BPJS Kesehatan saat ini, perekam medis memiliki tugas penting karena mereka memberikan kodifikasi terhadap penyakit dengan cermat. Next. Sumber dari Liputan 6 SCTV, tanggal 30 November 2024. Kalimat yang salah, Polres Metro Jaya Jakarta Selatan menetapkan remaja yang membunuh ayah dan neneknya di Cilandak, Jakarta Selatan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Anak yang konflik dengan hukum ini akan dititipkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara atau LPAS. Selama proses hukum ini berlangsung, setelah melakukan serangkaian penyidik unit Pelayanan Perempuan dan Anak Jakarta Selatan menetapkan MAS remaja pembunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan sebagai tersangka. Penetapan dan neneknya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan 2 alat bukti yang cukup dari hasil oleh TKP dan keterangan dari 6 saksi yang diperiksa. Selama proses hukum berlangsung, anak remaja 14 tahun ini dititipkan di Lembaga Penitipan Anak Sementara atau LPAS yang mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebelumnya, MAS membunuh ayahnya yang berusia 40 tahun dan neneknya berusia 69 tahun serta melukai ibunya di rumah mereka di Jalan Lebak Bulus nomor 1 Cilandak, Jakarta Selatan Sabtu dini hari lalu. Tersangka akan terjerat dengan hukuman 15 tahun penjara. Jenis naskah paragraf. Analisis perbaikannya, beberapa kalimat mengulang informasi yang sama seperti penetapan tersangka dan penempatan di LPAS. Informasi mengenai ancaman hukuman 15 tahun penjara kurang dijelaskan sesuai dengan aturan sistem peradilan pidana anak. Kemudian ada kalimat kurang jelas atau berulang, penempatan tanda baca kurang tepat, beberapa frasa tidak efektif atau ambigu, penggunaan huruf besar yang tidak konsisten, misal pada penitipan dan penempatan. Kata seperti pembunuh salah ketik seharusnya pembunuh. Nama lokasi seperti Metro Jaya seharusnya Metro Jaya. Kalimat perbaikannya, Polres Metro Jaya Jakarta Selatan
menetapkan seorang remaja berinisial MAS 14 tahun sebagai tersangka atas kasus pembunuhan ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik unit pelayanan perempuan dan anak atau PPA Polres Metro Jaya, Jakarta Selatan menemukan 2 alat bukti yang cukup dari hasil oleh tempat kejadian perkara atau TKP, serta keterangan dari 6 saksi yang telah diperiksa berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau UU SPPA. MAS akan dititipkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara atau LPAS selama proses hukum berlangsung. Kasus ini terjadi di rumah mereka di Jalan Lebak Bulus, nomor 1, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu dini hari. Dalam kejadian tersebut, MAS diduga membunuh ayahnya yang berusia 40 tahun dan neneknya yang berusia 69 tahun, serta melukai ibunya. Berdasarkan pasal yang berlaku dalam Undang-Undang SPPA, tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara dengan proses peradilan yang mempertimbangkan perlindungan anak dan asas rehabilitasi. Next. Sumber dari Liputan 6 SCTV tanggal 1 Desember 2024. Kalimat yang salah. Usai Prabowo Subianto mengumumkan biaya makan bergizi gratis turun dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 per porsi. Badan Bergizi Nasional memastikan itu adalah harga rata-rata anggaran tersebut akan digunakan untuk membeli bahan baku makanan bukan paket makanan yang sudah jadi. Mendekati penghujung tahun, program makan bergizi gratis kian dimatangkan. Salah satunya soal anggaran ramai dibicarakan. Makan bergizi gratis turun dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 per porsi. Badan Gizi Nasional sebagai pihak pelaksananya pun buka suara anggaran makanan bergizi gratis sebesar Rp10.000 per anak. Dipastikan harga rata-rata bisa lebih atau kurang tergantung daerahnya. Anggaran itu akan digunakan untuk membeli bahan baku makanan, bukan paket makanan yang sudah jadi. Jenis naskah, paragraf. Analisis perbaikannya, kalimat panjang dipisahkan menjadi beberapa kalimat untuk memudahkan pemahaman. Kemudian tanda baca diperbaiki untuk membuat alur lebih jelas. Kemudian kata-kata seperti dimatangkan, ramai diperbincangkan dan ditekankan digunakan untuk menggantikan frasa yang kurang efektif. Informasi yang diulang seperti soal penurunan anggaran dirangkum agar tidak terasa repetitif. Disusun berdasarkan urutan logis, pengumuman tanggapan dari Badan Gizi Nasional dan penjelasan detail terkait anggaran. Kalimat perbaikan. Setelah Prabowo Subianto mengumumkan penurunan biaya makan bergizi gratis dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 per porsi, Badan Gizi Nasional memastikan bahwa angka tersebut adalah harga rata-rata anggaran tersebut akan digunakan untuk membeli bahan baku makanan, bukan untuk membeli paket makanan yang sudah jadi. Menjelang akhir tahun, program makan bergizi gratis semakin dimatangkan. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah anggaran yang ramai diperbincangkan. Setelah diumumkan penurunan dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 per porsi, Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana program ini menjelaskan bahwa anggaran Rp10.000 per anak merupakan harga rata-rata yang dapat berbeda tergantung pada daerah masing-masing. Anggaran tersebut ditekankan untuk pembelian bahan baku makanan, bukan paket makanan yang sudah jadi. Next. Sumber dari TVRI. Info terkini tanggal 1 Desember 2024. Kalimat yang salah, angka golput tinggi di Kaphiang, Bengkulu. Panitia Pemungutan Kecamatan atau PPK mengatakan hal ini
dikarenakan kurangnya sosialisasi pasangan calon atau paslon. Dan pada saat hari pemungutan suara masyarakat banyak berada di kebun. Pemilihan kepala daerah yang jatuh pada tanggal 27 November 2024 di Kabupaten Kapahiang, Bengkulu diketahui angka golput cukup tinggi, hingga hampir menyamai hasil perolehan suara paslon dengan jumlah TPS 284 di Kabupaten Kapahiang. Angka golput sementara mencapai 29,992 mata pilih. Saat ditanya apakah kurang sosialisasi dari pihak penyelenggara, kata Ketua PPK Kecamatan Kapahiang mengatakan kurangnya sosialisasi pasangan calon atau paslon dan banyaknya masyarakat Kapahiang di kebun atau di luar daerah. Dengan adanya permasalahan tersebut, pihak PPK juga menyaksikan langsung kurangnya masyarakat yang hadir ke TPS untuk menyalurkan hak suaranya saat pemungutan suara berlangsung di Kecamatan Kapahiang. Demikian info terkini, terima kasih, sampai jumpa. Jenis naskah paragraf. Analisis perbaikannya. Yang pertama, paragraf kalimat panjang dipisahkan menjadi beberapa kalimat untuk memudahkan pemahaman. Kemudian tanda baca diperbaiki untuk membuat alur lebih jelas. Kata-kata seperti dimatangkan, ramai diperbincangkan, dan ditekankan digunakan untuk menggantikan frasa yang kurang efektif. Kemudian informasi yang diulang seperti soal penurunan anggaran dirangkum agar tidak terasa repetitif. Disusun berdasarkan urutan logis, pengumuman tanggapan dari Badan Gizi Nasional dan penjelasan detail terkait anggaran. Paragraf dibuat lebih terorganisir dengan pembagian paragraf berdasarkan alur informasi. Fakta utama angka golput. Yang kedua, alasan tingginya angka golput. Yang ketiga, tanggapan dari pihak PPK. Yang keempat, harapan atau solusi. Next. Dan menghilangkan redundansi dan perbaiki kalimat agar lebih formal dan ringkas. Yang pertama, menggantikan kalimat langsung yang panjang dengan kutipan langsung yang relevan. Kemudian menambahkan judul untuk memberikan fokus utama pada berita. Yang ketiga, tidak memasukkan opini dan mengutamakan data atau pernyataan yang mendukung informasi. Kalimat perbaikannya, panitia pemungutan kecamatan atau PPK mengatakan hal ini karena kurangnya sosialisasi pasangan calon atau paslon dan banyaknya masyarakat yang berada di kebun pada hari pemungutan suara. Pemilihan kepala daerah yang berlangsung pada 27 November 2024 di Kabupaten Kapahiang, Bengkulu mencatat angka golput cukup tinggi, hampir menyamai perolehan suara paslon. Dari total 284 TPS, angka golput sementara mencapai 29,992 pemilih. Saat ditanya apakah sosialisasi dari pihak penyelenggara kurang, Ketua PPK Kecamatan Kapahiang menjawab, kurangnya sosialisasi pasangan calon atau paslon, serta banyak masyarakat yang berada di kebun atau luar daerah. PPK menyaksikan langsung minimnya kehadiran masyarakat di TPS untuk menyalurkan hak pilih mereka saat pemungutan suara di Kecamatan Kapahiang. Next. Sumber dari TVRI info terkini tanggal 1 Desember 2024. Kalimat yang salah, belasan hektar tanaman padi milik petani di Lamongan, Jawa Timur rusak akibat serangan hama tikus. Sejumlah petani mengaku hama tikus merusak tanaman padi yang baru ditanam dan sudah terjadi sebanyak 3 kali. Kini petani terpaksa mengganti padi yang rusak akibat ulah tikus. Seperti inilah kondisi tanaman padi Desa Tambak Gadung, Kecamatan Tikung, Lamongan, Jawa Timur, yang rusak akibat serangan hama tikus. Menurut petani, hama tikus mulai merusak tanaman padi sejak masa tanam berlangsung. Hingga kini sudah terjadi sebanyak 3 kali tanaman padi milik petani rusak akibat ulah tikus. Petani mencatat setidaknya ada belasan hektar lahan padi yang rusak akibat hama tikus. Mereka pun tidak bisa berbuat banyak karena berbagai upaya pencegahan hama tikus sudah dilakukan termasuk pemberian racun tikus. Sedangkan saat ini petani terpaksa harus mengganti dan menanam kembali padi yang dirusak tikus dengan
mengambil dari padi yang sudah tertanam. Dengan kondisi ini, para petani hanya bisa berharap nantinya hasil panen bisa mencukupi sehingga kesejahteraan petani bisa meningkat. Demikian info terkini, terima kasih, sampai jumpa. Jenis naskahnya paragraf. Next. Analisis perbaikannya. Yang pertama, tidak disebutkan total luas lahan padi di desa Tambakrigadung sehingga sulit menilai skala kerusakan. Yang kedua, pernyataan petani di paragraf ini tidak langsung dikutip, sehingga sulit mengetahui apakah ini opini umum atau hanya pendapat individu tertentu. Yang ketiga, kalimat pembuka, belasan hektar tanaman padi milik petani di Lamongan, Jawa Timur adalah frasa yang tidak selesai. Yang keempat, perlu tambahan predikat untuk menjadi kalimat utuh. Yang kelima, penulisan nama tempat Lamongan, Jawa Timur seharusnya ditulis Lamongan, Jawa Timur, sesuai kaidah penulisan yang geografis. Kemudian frasa, demikian info terkini, terima kasih, sampai jumpa, tidak relevan dan tidak sesuai dengan gaya penulisan berita atau laporan formal. Kalimat perbaikannya, belasan hektar tanaman padi milik petani di Lamongan, Jawa Timur rusak akibat serangan hama tikus. Sejumlah petani mengaku bahwa hama tikus telah merusak tanaman padi yang baru ditanam, dan kejadian ini sudah terjadi sebanyak 3 kali. Kini petani terpaksa mengganti pada yang rusak akibat ulah tikus. Kondisi ini terjadi di desa Tambakrigadung, Kecamatan Tikung, Lamongan yang juga mengalami kerusakan serupa. Menurut petani, serangan hama tikus mulai terjadi sejak masa tanam dan telah merusak tanaman padi sebanyak 3 kali. Petani mencatat bahwa setidaknya ada belasan hektar lahan yang rusak akibat hama tikus. Meskipun berbagai upaya pencegahan, termasuk pemberian racun tikus, telah dilakukan, mereka tidak dapat berbuat banyak. Saat ini, petani terpaksa mengganti padi yang rusak dengan menanam kembali dari padi yang sudah tertanam. Dalam kondisi ini, petani hanya bisa berharap agar hasil panen nanti dapat mencakupi dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Demikian informasi terkini. Terima kasih dan sampai jumpa. Sumber dari koran. Kalimat yang salah, waktu untuk bermain tidak ada, saat SMA nggak punya teman. Kalau ikut kerja kelompok paling hanya 2 jam. Saya juga nggak ikut acara perpisahan karena bertepatan ada acara dan harus latihan. Banyak sekali yang dikorbankan. Jenis naskah kalimat. Analisis perbaikan, enggak. Yang pertama, enggak adalah bahasa informal dan sebaiknya diganti dengan bahasa baku. Yang kedua, kalua adalah kesalahan pengetikan seharusnya kalau. Yang ketiga, kalimat pendek-pendek kurang efektif dan tidak menyampaikan ide secara terstruktur. Yang keempat, tidak ada penghubung yang memperjelas hubungan antara pernyataan. Kalimat perbaikan, waktu untuk bermain hampir tidak ada. Saat SMA, saya kesulitan memiliki teman karena waktu yang terbatas. Ketika mengikuti kerja kelompok, saya biasanya hanya bisa bertahan selama 2 jam karena harus segera melanjutkan kegiatan lain. Bahkan, saya tidak dapat menghadiri acara perpisahan sekolah karena pada waktu yang sama ada acara lain yang harus saya hadiri dan saya perlu latihan. Banyak sekali yang harus saya korbankan selama masa itu. Terima kasih. Udah kan? Sumber koran, kalimat salah sebenarnya sampai sekarang masih belum menerima. Tapi saya ingin buktikan kalau saya orang Indonesia. Berjuang untuk negara ini dengan menyumbang medali emas. Seperti kemarin di Malaysia, negara kita dihina, insiden bendera terbalik, dan lainnya yang membuat kita emosi. Tapi saya buktikan tetap berjuang bela bangsa ini. Jenis naskah, paragraf. Analisis perbaikan. Kalua adalah kesalahan pengetikan, seharusnya kalau. Mendali adalah salah ejaan, seharusnya medali. Frasa, negara kita dihina, tidak sesuai dengan tata bahasa baku, seharusnya negara kita dihina. Paragraf ini ditulis dengan gaya percakapan informal. Kalimat perbaikan,
Sebenarnya, hingga sekarang saya masih sulit menerima kejadian tersebut. Namun, saya ingin membuktikan bahwa saya adalah orang Indonesia yang berjuang untuk negara ini dengan menyumbangkan medali emas. Seperti saat di Malaysia kemarin, ketika negara kita dihina melalui insiden bendera terbalik dan kejadian lainnya yang memicu emosi. Meski begitu, saya tetap berjuang untuk membela bangsa ini. Next. Sumber TVRI info terkini tanggal 29 November 2024. Kalimat salah, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka memimpin rapat koordinasi desain besar olahraga nasional di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga. Wakil Presiden Gibran mendorong adanya insentif bagi klub olahraga dan pendamping bagi perusahaan olahraga dalam negeri. Jenis naskah kalimat, analisis perbaikan. Gibran Rakabuming Raka saat ini adalah wali kota Solo, bukan wakil presiden Republik Indonesia per Februari 2024 menurut informasi terakhir. Jadi terdapat kesalahan fakta. Penulisan nama Gibran Rakabuming Raka salah. Yang benar adalah Gibran Rakabuming Raka. Kalimat kedua, tidak efektif karena ide tentang insentif bagi klub olahraga dan pendampingan perusahaan olahraga dijelaskan secara terlalu padat tanpa keterhubungan yang jelas. Kalimat perbaikan, Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjabat sebagai wali kota Solo memimpin rapat koordinasi terkait desain besar olahraga nasional di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dalam rapat tersebut, Gibran mendorong pemberian insentif bagi klub olahraga serta pendampingan bagi perusahaan olahraga dalam negeri untuk meningkatkan daya saing industri olahraga nasional dalam negeri. Sumber TVRI info terkini tanggal 1 Desember 2024, kalimat salah. Ustadz Guru Ulama Adal Bangsa adalah panutan rakyat, panutan masyarakat. Kepala negara menilai Muhammadiyah tidak hanya organisasi dakwah, namun juga menanamkan patriotisme, semangat cinta tanah air, dan melahirkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa seperti Bung Karno. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga menyinggung terkait perjalanan dinas ke luar negeri para menteri agar dikurangi untuk penghematan anggaran negara. Jenis naskah paragraf, analisis perbaikan, paragraf tidak memiliki struktur yang baik sehingga sulit dipahami. Terdapat beberapa kesalahan ejaan seperti adal, seharusnya adalah tidak hanya organisasi, seharusnya tidak hanya organisasi, dan luar negeri seharusnya ke luar negeri. Kurang tanda baca seperti koma dan titik membuat paragraf sulit dibaca. Gaya bahasa berubah-ubah dari formal hingga tidak formal. Kalimat perbaikan, ulama, guru, dan tokoh bangsa adalah panutan rakyat sekaligus masyarakat. Kepala negara menilai bahwa Muhammadiyah bukan hanya sebuah organisasi dakwah, tetapi juga memiliki peran besar dalam menanamkan patriotisme, semangat cinta tanah air, serta melahirkan pemimpin-pemimpin luar biasa seperti Bung Karno. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyoroti perlunya pengurangan perjalanan dinas ke luar negeri bagi para kalimat salah, seorang pelajar SMK ditemukan tewas mengenaskan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat siang. Kuat dugaan korban dibunuh karena di tubuhnya dipenuhi luka yang diduga akibat senjata tajam. Warga Kampung Lebak Sari, Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,
Jumat siang dihebohkan dengan penemuan mayat seorang pemuda yang masih mengenakan seragam SMK dengan kondisi mengenaskan bersimbah darah dan tubuh penuh luka di dalam salah satu rumah war korban yang belum diketahui identitasnya pertama kali ditemukan oleh pemilik. Jenis naskah, paragraf, analisis perbaikan, kalimat terlalu panjang dan sulit dipahami, tidak ada pembagian paragraf sehingga ide-ide bercampur, dihebohkan seharusnya huruf kecil setelah koma, war korban adalah kesalahan ketik, di tubuhnya seharusnya dipisah menjadi di tubuhnya. Tidak ada pemisahan yang jelas antara kalimat seperti titik atau koma yang memadai. Informasi disampaikan secara acak tanpa urutan logis. Gaya bahasa terlalu deskriptif dan kurang formal untuk berita. Kalimat perbaikan, seorang pelajar SMK ditemukan tewas mengenaskan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat siang. Diduga kuat korban dibunuh karena di tubuhnya ditemukan banyak luka yang diduga akibat senjata tajam. Warga kampung Lebak Sari, Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor dihebohkan dengan penemuan mayat seorang pemuda yang masih mengenakan seragam SMK di dalam satu rumah. Korban yang belum diketahui identitasnya ditemukan pertama kali oleh pemilik rumah dalam kondisi bersimbah darah dengan tubuh penuh luka. Peristiwa ini segera dilaporkan kepada pihak berwenang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Next. Sumber Liputan 6 tanggal 1 Desember 2024. Kalimat salah. Sebagai pemilik sah tanah seluas 1.500 meter di area sekolahan, ahli waris melakukan penyegalan untuk meminta ganti rugi kepada pemerintah Kabupaten Bangkalan. Ya, karena ini kan tidak ada penyelesaian dari Dinas Pendidikan, Pak. Saya terpaksa saya tutup, Pak. Sudah lama minta penyelesaian terkait tanah ini, sudah lama, Pak. Saya, Pak, sudah berkali-kali, tapi ada respon dari atas, Pak. Konflik pemilikan tanah ini membuat orang tua murid bingung. Mereka berharap segera ada penyelesaian dari pihak terkait agar anak-anak bisa kembali. Jenis naskah, paragraf, analisis perbaikan, kalimat awal sebagai pemilik sah tanah seluas 1.500 ME di area sekolahan diperbaiki menjadi sebagai pemilik sah tanah seluas 1.500 meter persegi di area sekolahan. Kalimat pengaduan yang disampaikan ahli waris diperjelas dengan tanda kutip untuk menunjukkan bahwa itu adalah pernyataan langsung. Hal ini membantu pembaca membedakan pernyataan langsung dari narasi berita. Kalimat terakhir, konflik kepemilikan tanah ini membuat orang tua murid bingung. Mereka berharap segera ada penyelesaian dari pihak terkait agar anak-anak bisa kembali. Diperjelas dan diberi tanda koma serta kata penghubung agar lebih efektif dan terstruktur. Kalimat perbaikan, sebagai pemilik sah tanah seluas 1.500 meter persegi di area sekolah, ahli waris melakukan penyegalan untuk meminta ganti rugi kepada pemerintah Kabupaten Bangkalan. Karena sudah lama tidak ada penyelesaian dari Dinas Pendidikan, saya terpaksa menutupnya, ujar ahli waris. Ia menambahkan, sudah lama saya meminta penyelesaian terkait tanah ini. Sudah berkali-kali tapi belum ada respon dari pihak terkait. Konflik kepemilikan tanah ini membuat orang tua murid bingung dan berharap ada penyelesaian segera dari pihak terkait agar anak-anak bisa kembali bersekolah. Next. Selanjutnya, sumber koran, kalimat salah. Warung itu buka sejak tahun 1983. Sejak awal warungnya sudah disukai banyak orang. Bahkan para pelanggannya menyebut warungnya dengan sebutan WTS atau warung tepi sungai. Yayah cuma dibantu anak dan keponakannya. Ia mulai masak sejak pukul 7
pagi, bumbunya saya yang buat sendiri. Pukul 11, masakan yang dimasak di atas 15 buah kompor itu pun matang sudah. Sejak buka itu, para pelanggannya sudah langsung memenuhi warungnya yang tak terlalu besar itu. Makanya tak heran kalau dagangannya sudah habis pada pukul 3 sore. Jenis naskah, paragraf. Analisis perbaikan. Kalimat, warung itu buka sejak tahun 1983, diperbaiki menjadi warung itu telah buka sejak tahun 1983 agar kalimat lebih jelas dan menggunakan struktur tata bahasa yang tepat. Kalimat sejak awal warungnya sudah disukai banyak orang diperjelas menjadi sejak awal warung tersebut sudah disukai oleh banyak orang dengan menambahkan koma dan subjek warung tersebut agar lebih jelas. Frasa, bahkan para pelanggannya menyebut warungnya dengan sebutan WTS atau warung tepi sungai, diubah menjadi bahkan para pelanggannya menyebut warung itu dengan julukan WTS yang merupakan singkatan dari warung tepi sungai, agar lebih efektif dan menghindari pengulangan kata sebutan. Kalimat Yaya cuma dibantu anak dan keponakannya diubah menjadi Yaya hanya dibantu oleh anak dan keponakannya untuk memperjelas subjek dan objek serta menggunakan diksi hanya yang lebih formal daripada cuman. Lanjut, kalimat perbaikan. Warung tersebut telah beroperasi sejak 1983 dan terkenal di kalangan banyak orang. Pelanggannya sering menyebut WTS, warung tepi sungai. Pemilik warung Yayah dibantu anak keponakannya dalam memasak. Yayah mulai memasak pukul 7 pagi dengan bumbu buatan sendiri dan semua hidangan siap sekitar pukul 11 siang, dimasak menggunakan 15 kompor. Sejak dibuka, warung selalu ramai pengunjung meskipun ukurannya tidak besar, dagangannya habis sekitar pukul 3 sore. Next. Sumber, koran. Kalimat salah, karena banyaknya pelanggan, makanan yang disediakan pun harus banyak jumlahnya. Untuk sup iga saja, Yayah harus mengolah 15 kg iga untuk hidangan dari belut. Ia memasak 5 kg belut, belum lagi masakan dari ayam yang jumlah 30 ekor. Semua itu masih ditambah 15 gablek tempe, 5 kg toge, 5 kg udang, 5 kg cumi, 6 kg cabai. Katanya bersemangat. Jenis naskah, paragraf. Analisis perbaikan. Kalimat karena banyaknya pelanggan, makanan yang disediakan pun harus banyak jumlahnya, diperbaiki menjadi karena banyaknya pelanggan, jumlah makanan yang disediakan pun harus besar, agar lebih efektif dan tidak terjadi pengulangan kata banyak. Frasa, untuk hidangan dari belut diubah menjadi untuk hidangan berbahan belut, agar lebih formal dan jelas. Kalimat, belum lagi masakan dari ayam yang jumlah 30 ekor diperbaiki menjadi belum lagi masakan berbahan ayam yang mencapai 30 ekor. Agar lebih efektif dan tidak membingungkan kalimat, semua itu ditambah 15 gablek tempe, 6 kg toge, 5 kg udang, 5 kg cumi, dan 6 kg cabai. Diperbaiki menjadi, selain itu, Yayah juga menyiapkan 15 gablek tempe, 6 kg toge, 5 kg udang, 5 kg cumi, dan 6 kg cabai. Kalimat perbaikan, karena banyaknya pelanggan, jumlah makanan yang disediakan harus besar. Yayah mengolah 5 kg sup iga, 5 kg belut untuk hidangan belut, dan 30 ekor ayam untuk masakan ayam. Semua itu ditambah 15 gablek tempe, 6 kg toge, 5 kg udang, 5 kg cumi,
dan 5 kilogram cabai, katanya dengan bersemangat. Next. Ada sumber dari koran. Kalimat salahnya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM 2 minggu. Dengan pembatasan yang ada, pertumbuhan ekonomi negatif. Artinya puluhan atau bahkan ratusan miliar kita rugi, tegasnya. Jenis naskah termasuk kalimat. Analisis perbaikannya, kalimat ini mencakup kesalahan dalam penulisan, yaitu paragraf pembatasan kegiatan masyarakat, seharusnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), atau cukup disebut PPKM saja. Kalimat perbaikannya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM selama 2 minggu memberikan ruang bagi upaya pemulihan ekonomi. Kemudian ada sumber dari koran. Kalimat salahnya, RSMH saat ini lanjutannya 40 tenaga perekam medik. Rata-rata setiap rumah sakit seperti swasta membutuhkan 10 tenaga perekam medis. Mudah-mudahan dalam setiap tahun bisa mengeluarkan 80 perekam medik baru untuk mengatasi kekurangan ini, harapnya. Di era BPJS saat ini menjadi tugas penting perekam medis karena mereka memberikan kodifikasi terhadap penyakit yang kooperatif. Jenis naskahnya termasuk ke dalam paragraf. Kemudian analisis perbaikannya, kata perekam medik dapat diubah menjadi perekam medis. Penambahan tanda koma setelah kata rata-rata. Kalimat perbaikannya, RSMH saat ini memiliki 40 tenaga perekam medis. Rata-rata setiap rumah sakit seperti swasta membutuhkan 10 tenaga perekam medis. Diharapkan setiap tahun dapat melahirkan 80 perekam medis baru untuk mengatasi kekurangan ini. Di era BPJS saat ini, peran perekam medis menjadi semakin penting karena mereka memberikan kodifikasi terhadap penyakit yang kooperatif. Next. Selanjutnya ada sumber dari Liputan 6 SCTV tanggal 1 Desember 2024. Kalimat salahnya, kepergiannya meninggalkan duka mendalam, terutama bagi rekan sejawat di DPRD dan keluarga yang merasa kehilangan figur teladan. Jenis naskahnya termasuk ke dalam ejaan. Analisis perbaikannya, subjek kalimat adalah kepergiannya yang jelas dan merujuk pada seorang yang telah meninggal. Predikatnya meninggalkan duka mendalam. Sudah tepat karena menggambarkan dampak dari kepergian seseorang. Kemudian kalimat perbaikannya, kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam bagi rekan sejawat di DPRD dan keluarga yang merasa kehilangan sosok teladan yang penuh dedikasi dan kasih sayang. Kemudian ada sumber dari Liputan 6 SCTV tanggal 1 Desember 2024. Kalimat salahnya, akibat peristiwa ini, ayah dan neneknya meninggal dunia, sementara ibunya selamat meski mengalami luka berat dan kini sedang dirawat di Rumah Sakit Fatmawati. Jenis naskahnya termasuk ke dalam kalimat. Analisis perbaikannya, penggunaan akibat sudah tepat untuk menjelaskan hubungan sebab akibat. Kemudian meninggal dunia dan selamar adalah kata yang tepat untuk menggambarkan kondisi dua orang yang berbeda setelah peristiwa tersebut. Kemudian kalimat perbaikannya, akibat peristiwa ini, ayah dan neneknya meninggal dunia, sedangkan ibunya selamat meski mengalami luka berat dan kini dirawat di Rumah Sakit Fatmawati. Next. Kemudian ada sumber dari TVRI, berita terkini tanggal 1 Desember 2024. Kalimat salahnya, lebih lanjut, Yasril meminta para pengusaha, termasuk yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, memahami kebijakan pemerintahan yang menaikkan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6,5%. Jenis naskahnya termasuk ke dalam kalimat. Analisis perbaikannya menghapus kata rata-rata karena biasanya yang dimaksud adalah upah minimum nasional yang sudah terstandarisasi, jadi frasa rata-rata tidak diperlukan. Kemudian kalimat perbaikannya menjadi lebih lanjut, Yasril meminta para pengusaha, termasuk yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, memahami kebijakan pemerintahan yang menaikkan upah minimum nasional sebesar 6,5%. Kemudian ada sumber dari TVRI Berita Terkini tanggal 1 Desember 2024. Kalimat salahnya, untuk itu Komisak Pemerintahan Daerah untuk meningkatkan pengawasan serta menanamkan nilai moral pada anak-anak agar mereka dapat lebih bijak dalam mengontrol perilaku mereka. Jenis naskahnya termasuk ke dalam kalimat. Analisis perbaikannya, Komisak seharusnya komisi, pemerintahan daerah,
lebih baik digabung dengan komisi pemerintahan daerah atau pemerintahan daerah, tergantung konteks yang dimaksud. Kemudian menanamkan nilai moral pada anak-anak bisa disederhanakan agar lebih jelas. Kalimat perbaikannya, Komisi 10 DPR RI mendesak pemerintahan daerah meningkatkan pengawasan dan menanamkan nilai moral pada anak-anak agar lebih bijak mengontrol perilaku. Next. Kemudian ada sumber dari Liputan 6 tanggal 1 Desember 2024. Kalimat salahnya, Hari AIDS Sedunia Desember 2024 angkat tema hak setara untuk semua Hari AIDS Sedunia 2024. Jadi momen untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mencapai tujuan akhir AIDS pada 2030. Hari AIDS Sedunia jatuh setiap 1 Desember jelang peningkatan World AIDS Day tahun ini. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kemenkes RI, mengusung tema nasional, hak setara untuk semua bersama kita bisa. Pesan kuat ini kembali disuarakan dengan pengingat untuk mengakhiri stigma, diskriminasi, dan ketidaksetaraan dalam penanganan HIV atau AIDS di Indonesia. PLT Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Kemenkes Yudi Pramono menegaskan bahwa peringatan ini menjadi momen untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mencapai tujuan akhir AIDS pada 2030. Meskipun upaya penanggulangan HIV atau AIDS menunjukkan kemajuan, tapi tantangan tetap besar menurut Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular P2PM, Ina Agustina. 35% infeksi baru ditemukan pada kelompok lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki, dan 28% dari pasangan ODHIV. Jenis naskahnya termasuk ke dalam paragraf. Kemudian analisis perbaikannya, frasa seperti ditegaskan kembali dan menjadi momentum strategis dipilih untuk menggambarkan urgensi dan pentingnya peringatan ini. Penghapusan pengulangan tentang signifikan menggantikan tentang tetap besar untuk memberikan kesan lebih profesional. Stigma dan diskriminasi dijelaskan sebagai masalah utama dengan solusi yang ditonjolkan dalam poin-poin inovasi. Kemudian kalimat perbaikannya, Hari AIDS Sedunia jatuh setiap 1 Desember jelang peringatan World AIDS Day tahun ini. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kemenkes RI mengusung tema nasional hak setara untuk semua bersama kita bisa. Pesan kuat ini kembali disuarakan sebagai pengingat untuk mengakhiri stigma, diskriminasi, dan ketidaksetaraan dalam penanganan HIV atau AIDS di Indonesia. PLT Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Kemenkes Yudi Pramono menjelaskan bahwa peringatan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mencapai tujuan akhir AIDS pada 2030. Meskipun upaya penanggulangan HIV atau AIDS menunjukkan kemajuan, tantangan tetap besar menurut Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular P2PM. Ina Agustina, 35% infeksi baru ditemukan pada kelompok lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki LSL dan 28% dari pasangan ODHIV. Selanjutnya dari sumber Liputan 6 tanggal 29 November 2024. Kalimat salah, mahalnya harga tanah di Jakarta, kolong jembatan pun jadi tempat tinggal. Namun per 1 Desember, nanti warga yang tinggal di tempat tinggal di kolong tol angke ini masih berada di tempat masing-masing. Jenis naskah termasuk kalimat, analisis perbaikan. Tingginya harga tanah menggantikan mahalnya harga tanah, karena terdengar lebih formal dan sesuai konteks berita. Pilihan tempat tinggal bagi sebagian warga lebih netral daripada jadi tempat tinggal. Informasi disusun secara kronologis. Kalimat perbaikan, sebagian besar warga masih bertahan di tempat tinggal mereka. Menggantikan masih berada di tempatnya masing-masing untuk menghilangkan kesan repetitif dan informal. Selanjutnya dari sumber Liputan 6 SCTP tanggal 29 November 2024. Untuk kalimat salah adalah teknologi kecerdasan buatan atau akrab disebut dengan AI semakin menjadi katalisator utama dalam transportasi digital di berbagai sektor, termasuk penyiaran dan ekonomi kreatif dalam seminar bertajuk Transformasi Digital Indonesia menuju Visi Besar Indonesia Emas 2045. Berbagai peluang dan tantangan AI di Indonesia
dibahas secara mendalam oleh para ahli dan praktisi. Direktur Utama TVRI, Imam Brotoseno, menyoroti bagaimana AI membantu dunia penyiaran, khususnya dalam proses rekonstruksi konten sejarah. Kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang berpengaruh di masa lalu, tetapi tidak memiliki dokumentasi. Kini bisa diilustrasikan kembali dengan bantuan AI. TVRI bahkan sudah menggunakan teknologi ini untuk membuat video dokumenter dan reka ulang ungkapnya. Kendati demikian, Imam juga mencatat tantangan besar bagi Indonesia dalam memahami dan mengadopsi teknologi AI. Jenis naskahnya paragraf. Analisis perbaikannya yaitu penggunaan kata akrab di AI kurang efektif karena istilah AI sudah sangat umum dikenal. Sebaiknya langsung disebutkan teknologi kecerdasan buatan AI. Kata rekonstruksi adalah salah ejaan, seharusnya rekonstruksi. Kata reka ulang kurang spesifik, sebaiknya diperjelas menjadi rekonstruksi visual sejarah. Kalimat perbaikan kecerdasan buatan AI menjadi katalis utama transformasi digital di berbagai sektor, termasuk penyiaran dan ekonomi kreatif. Dalam seminar Transformasi Digital Indonesia menuju Visi Indonesia Emas 2045, para ahli membahas peluang dan tantangan AI. Direktur Utama TVRI, Imam Brotoseno, menjelaskan bahwa AI membantu merekonstruksi konten sejarah termasuk kegiatan masa lalu tanpa dokumentasi untuk dibuat ulang dalam bentuk video dokumenter. Namun ia juga menyoroti tantangan Indonesia dalam memahami dan mengadopsi teknologi AI. Next. Selanjutnya, sumber liputan 6 pagi tanggal 1 Desember. Untuk kalimat salahnya adalah api berkobar membakar lapak kayu dan barang bekas di Jalan Asni Raya, Kelurahan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Sedikitnya ada 11 bangunan SEM permanen yang ludes terbakar. Selain membakar lapak kayu dan barang bekas, kebakaran juga menghanguskan satu buah unit mobil. Untuk memadamkan api, petugas damkar mengarahkan 19 mobil pemadam ke lokasi kejadian. Kebakaran diduga karena konsleting listrik di lantai 2 mes salah satu pekerja lapak kayu. Jenis naskahnya paragraf. Analisis perbaikan. Ketidakkonsistenan dalam penulisan kata konsleting adalah penulisan yang kurang tepat. Kata yang benar adalah korsleting. Ketidaktepatan penggunaan tanda baca paragraf ini menggunakan kalimat panjang tanpa jeda yang memadai sehingga sulit dibaca. Terus kurangnya informasi detail. Paragraf tidak menjelaskan waktu kejadian dan dampak lebih rinci seperti korban atau kerugian material. Kata berulang yang bisa disederhanakan. Frasa seperti lapak kayu dan barang bekas berulang 2 kali yang dapat dirangkum. Kesalahan struktur kalimat. Kalimat tidak sepenuhnya efektif dan efisien dalam menyampaikan informasi. Kalimat perbaikannya adalah kebakaran hebat melanda sebuah area di Jalan Asni Raya, Kelurahan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, dan menghanguskan sedikitnya 11 bangunan semi permanen. Api juga membakar lapak kayu, barang bekas, serta satu unit mobil. Untuk memadamkan kebakaran, petugas damkar mengarahkan 19 unit mobil pemadam ke lokasi kejadian. Dugaan awal menyebutkan kebakaran ini dipicu oleh korsleting listrik di lantai 2 mes pekerja salah satu lapak kayu. Hingga kini kerugian material dan potensi korban masih dalam pendataan. Next. Selanjutnya, sumber liputan 6 pagi tanggal 1 Desember. Untuk kalimat salahnya, diduga sopir berkendara dalam kondisi mabuk, minibus menabrak warung dan sepeda motor di kota Palangkaraya. 3 orang mengalami luka berat langsung dibawa ke rumah sakit. Jenis naskah kalimat. Analisis perbaikan. Perbaikan kata depan dan struktur kalimat, menghilangkan di yang salah dan memisahkan ide utama menjadi 2 kalimat agar lebih mudah dipahami. Penambahan keterangan formal. Menggunakan frasa segera dilarikan untuk memperbaiki gaya bahasa. Kalimat tidak efektif sehingga tidak mudah dipahami yang membuat harus melakukan penyusunan ulang kalimat. Memindahkan frasa di kota Palangkaraya agar posisinya lebih tepat sesuai informasi utama. Untuk kalimat perbaikannya, diduga sopir mengemudi dalam kondisi mabuk. Sebuah minibus menabrak warung dan sepeda motor di kota Palangkaraya. Akibat kejadian ini, 3 orang mengalami luka berat dan segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Next.
Selanjutnya, sumber liputan 6 siang tanggal 1 Desember. Untuk kalimat salahnya adalah pulang dari perantauan menjadi TKI di Malaysia menjadi malah mendapati istri menikah lagi dengan tetangganya sendiri. Istri dan suami barunya ini bahkan tinggal di rumah yang dibangun sama suami pertama. Karena kecewa berat, sang suami yang baru balik merantau pun langsung merobohkan rumah yang dibangun dari hasil jerih payahnya dengan eskavator. Jenis naskah paragraf. Analisis perbaikan kata TKI dan Malaysia harus diawali huruf kapital karena merupakan singkatan dan nama tempat. Frasa malah mendapati diganti dengan mendapati untuk menyederhanakan dan menjaga formalitas. Informasi disusun berdasarkan kronologi kejadian, pulang dari merantau, menemukan istri menikah lagi, rumah ditinggal istri dan suami baru, aksi merobohkan rumah. Kalimat perbaikannya adalah setelah pulang dari perantauan sebagai TKI di Malaysia, seorang pria mendapati istrinya telah menikah lagi dengan tetangganya sendiri. Lebih mengejutkan lagi, istri dan suami barunya tinggal di rumah yang dibangun oleh suami pertama. Merasa sangat kecewa, pria tersebut memutuskan untuk merobohkan rumah yang dibangunnya dengan hasil jerih payah selama merantau menggunakan sebuah eskavator. Next. Selanjutnya ada sumber majalah IKEA. Kalimat yang salah. Kitchen set ini menampakkan bagian depan feedingnya dan pintu berkesan Udevela untuk seluruh anggota keluarga. Anak juga perlu belajar bergerak dan mengikuti kegiatan di dapur dengan aman. Pintu Udevela hitam yang ditampilkan di sini merupakan salah satu cara kami mendukung keterlambatan seluruh anggota keluarga. Bagian depan telah dibuat khusus agar bisa digambar dengan kapur. Cocok untuk mengingat penulis resep, daftar belanja, atau bermain dengan anak. Jenis naskahnya paragraf. Analisis perbaikan. Ide-ide dipisahkan menjadi beberapa kalimat yang lebih fokus dan mudah dicerna seperti deskripsi produk, fungsi untuk anak, keunggulan pintu Udevalla, kesimpulan persuasif. Frasa seperti dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan dapur Anda tidak hanya fungsional tetapi juga menjadi ruang, membuat promosi lebih menarik dan profesional. Kapitalisasi sesuai kaidah seperti pada anak-anak juga. Frasa telah dibuat khusus agar bisa digambar, diubah menjadi memiliki permukaan khusus yang dapat digambar untuk membuatnya lebih ringkas dan menarik. Paragraf disusun ulang dengan alur logis. Deskripsi produk, fungsi, tambahan, manfaat spesifik, kesimpulan persuasif. Kalimat perbaikannya, kitchen set ini menghadirkan perpaduan desain modern dengan berbagai depan VDJ dan bentuk beraksen Udevalla. Dirancang untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Anak-anak juga dapat belajar, bergerak, dan terlibat dalam aktivitas dapur dengan aman. Pintu Udevalla hitam yang ditampilkan di sini memiliki permukaan khusus yang dapat digambar menggunakan kapur. Fitur ini cocok untuk membuat pengingat, menulis resep, mencatat daftar belanja, atau sekedar bermain kreatif bersama anak-anak. Dengan desain ini, dapur Anda tidak hanya fungsional tetapi juga menjadi ruang yang melibatkan seluruh keluarga. Next. Selanjutnya, sumber majalah IKEA. Kalimat yang salah apabila Anda seorang yang idealis dan hobis home theater, ada baiknya disiapkan dengan lebih maksimal. Yang idea adalah ketika pemilik rumah akan mendesain rumahnya, ia tidak hanya meminta jasa arsitek, tetapi juga meminta pendapat dari desain home theater. Jenis naskahnya ejaan, analisis perbaikan. Yang ideal adalah diubah menjadi yang ideal adalah untuk memperbaiki kesalahan ejaan dan meningkatkan keterbacaan. Frasa disiapkan dengan lebih maksimal diubah menjadi dilakukan secara maksimal untuk memperbaiki struktur bahasa. Ada baiknya diubah menjadi sebaiknya agar lebih formal dan sesuai dengan konteks penulisan. Kalimat dipisahkan menjadi dua agar lebih mudah dipahami. Ide utama dipecah menjadi satu, persiapan maksimal, dan dua, melibatkan desainer untuk desain ideal. Kalimat diakhiri dengan untuk hasil yang optimal sebagai penutup yang memberikan kesan formal dan profesional. Kalimat perbaikan apabila Anda seorang yang idealis dan hobi mengembangkan home theater, sebaiknya persiapan dilakukan secara maksimal. Yang ideal adalah ketika pemilik rumah merencanakan desain rumahnya, ia tidak hanya menggunakan jasa arsitek, tetapi juga
pendapat dari desain home theater untuk hasil yang optimal. Next. Selanjutnya, sumber dari majalah otomotif. Kalimat yang salah. Selain itu, hal yang baru juga tampak dari desain velg yang lebih agresif serta penyematan spion samping yang lebih aerodinamis. Jenis naskahnya ejaan. Analisis perbaikan yang pertama, kata samping diperbaiki menjadi samping. Yang kedua, hal yang baru juga tampak diubah menjadi pembaruan juga terlihat agar lebih dapat padat dan jelas. Yang ketiga, frasa serta penyematan disederhanakan menjadi dan spion samping untuk mengurangi kata yang tidak perlu. Yang keempat, kalimat diperbaiki agar langsung pada inti informasi sehingga lebih mudah dipahami pembaca. Yang kelima, frasa spion samping yang lebih aerodinamis diubah menjadi spion samping yang dirancang lebih aerodinamis untuk menambahkan konteks desain. Kalimat perbaikannya, selain itu, pembaruan juga terlihat pada desain velg yang lebih agresif dan spion samping yang dirancang lebih aerodinamis. Next. Selanjutnya, sumber dari majalah Entrepreneur. Kalimat yang salah ini penting diketahui agar unit apartemen yang Anda beli, proses finalisasinya atau serah terimanya dapat berjalan dengan baik serta pada awal perjanjian. Jangan sampai developer atau pengembangan bermasalah. Jenis naskahnya kalimat. Analisis perbaikannya adalah Anda diperbaiki menjadi Anda untuk menunjukkan penghormatan. Frasa proses finalisasinya atau serah terimanya disederhanakan menjadi proses finalisasi atau serah terima. Kalimat dipisahkan menjadi dua untuk membedakan antara satu, pentingnya pemahaman proses dan yang kedua, resiko masalah dengan pengembang. Yang ketiga, frasa jangan sampai developer atau pengembangannya bermasalah diubah menjadi pastikan pengembangan atau developer tidak memiliki masalah agar lebih sopan dan profesional. Kalimat perbaikannya, hal ini penting untuk diketahui agar proses finalisasi atau serah terima unit apartemen yang Anda beli dapat berjalan dengan baik sesuai perjanjian awal. Pastikan pengembangan atau developer tidak memiliki masalah yang dapat memengaruhi kelancaran transaksi. Next. Selanjutnya, sumber dari Liputan 6, tanggal 1 Desember 2024. Kalimat yang salah, peran itu menjadi DNA-nya LPP, mulai RRI, LKBN, antara ataupun TVRI. Pada konteks ini, sepatutnya anggota DPR ikut memahami sehingga sadar pola kerja LPP menjadi unik. Ada tugas khusus yang tidak dimiliki lembaga penyiaran swasta lain. Ucap Riko kepada wartawan. Pengamat ini mengungkapkan hal itu untuk menanggapi serangan yang dilontarkan anggota DPR kepada LPP khususnya TVRI. Dalam rapat dengar pendapat RDP dengan Komisi 8 DPR 7 DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin lalu, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia mendapat berbagai tudingan miring dari wakil rakyat. Jenis naskahnya paragraf. Analisis perbaikannya yang pertama, beberapa kalimat terlalu panjang dan kompleks sehingga sulit dicerna dalam satu kali baca. Yang kedua, ide-ide penting seperti DNA
LPP dan serangan DPR tidak tersampaikan secara tegas karena bercampur dalam satu paragraf. Yang ketiga, ada pengulangan informasi terkait RRI, LKBN antara ataupun TVRI dan LPP TVRI yang bisa dirangkum lebih ringkas dan lebih padat. Kalimat perbaikannya, peran strategis LPP seperti RRI, LKBN, Antara, dan TVRI menjadi bagian tak terpisahkan dari identitasnya sebagai lembaga penyiaran publik. Dalam hal ini, anggota DPR seharusnya memahami keunikan pola kerja LPP yang memiliki tugas khusus berbeda dengan lembaga penyiaran swasta, ujar Riko Noviantoro kepada wartawan. Pernyataan ini disampaikan Riko sebagai tanggapan atas kritik tajam yang dilontarkan anggota DPR terhadap TVRI. Dalam rapat dengar pendapat RDP dengan Komisi 7 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, TVRI mendapat berbagai tudingan miring terkait kinerjanya. Next. Selanjutnya, sumber dari Liputan 6 tanggal 1 Desember 2024. Kalimat salahnya, teknologi kecerdasan buatan atau akrab disebut AI semakin menjadi katalisator utama dalam transformasi digital di berbagai sektor, termasuk penyiaran dan ekonomi kreatif. Dalam seminar bertajuk Transformasi Digital Indonesia menuju Visi Besar Indonesia Emas 2025, berbagai peluang dan tantangan AI di Indonesia dibahas secara mendalam oleh para ahli dan praktisi. Direktur Utama TVRI, Iman Brotoseno, menyoroti bagaimana AI membantu dunia penyiaran, khususnya dalam proses rekonstruksi konten sejarah. Kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang berpengaruh di masa lalu, tetapi tidak memiliki dokumentasi, kini bisa diilustrasikan kembali dengan bantuan AI. TVRI bahkan sudah menggunakan teknologi ini untuk membuat video dokumenter dan reka ulang, ungkapnya. Kendati demikian, Iman juga mencatat tantangan besar bagi Indonesia dalam memahami dan mengadopsi teknologi AI. Jenis naskah paragraf. Analisis perbaikan. Beberapa kalimat menggabungkan banyak ide tanpa memisahkan yang jelas sehingga sulit dicerna. Kata rekonstruksi salah eja, seharusnya rekonstruksi. Frasa kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang berpengaruh di masa lalu tetapi tidak memiliki dokumentasi, terlalu panjang dan bisa disederhanakan. Kalimat perbaikannya, kecerdasan buatan AI menjadi katalis utama transformasi digital di berbagai sektor termasuk penyiaran dan ekonomi kreatif. Dalam seminar transportasi digital Indonesia menuju Visi Indonesia Emas 2025, para ahli membahas peluang dan tantangan AI. Direktur Utama TVRI, Iman Brotoseno, menjelaskan bahwa AI membantu merekonstruksi konten sejarah, termasuk kegiatan ke masa lalu tanpa dokumentasi untuk dibuat ulang dalam bentuk video dokumenter. Namun, ia juga menyoroti tantangan Indonesia dalam memahami dan mengadopsi teknologi AI. Next. Selanjutnya, sumber dari Liputan 6 tanggal 1 Desember 2024. Kalimat yang salah, sejumlah sektor yang menjadi bahan dan jasa pokok masyarakat tak kena imbas kenaikan tarif PPN 12% yang akan mulai berlaku Januari 2025 mendatang. Hal ini disampaikan
langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Erlangga Hartarto lewat postingan Instagram official miliknya. Tarif PPN 12% ini tidak berlaku untuk barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat atau bahan kebutuhan pokok penting yang rinciannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020. Adapun kebutuhan pokok masyarakat yang dimaksud diantaranya seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, sampai pada sektor jasa penting. Jenis naskahnya paragraf. Analisis perbaikan. Kalimat pertama terlalu panjang tanpa tanda baca yang memandai sehingga sulit dicerna. Yang kedua, frasa tak kena imbas kurang formal dan bisa diganti dengan tidak terdampak. Barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat atau bahan kebutuhan pokok penting terlalu umum. Ini dapat diringkas menjadi barang kebutuhan pokok. Penjelasan contoh kebutuhan pokok, beras, daging, dan lain-lain terkesan bertele-tele karena menggunakan kata-kata tambahan seperti sampai pada sektor jasa penting. Yang ini dapat diringkas lebih padat. Kalimat perbaikannya, sejumlah barang dan jasa pokok masyarakat tidak terdampak kenaikan tarif PPN menjadi 12% yang akan berlaku pada Januari 2025. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto melalui unggahan di akun Instagram resminya. Tarif PPN 12% dikecualikan untuk barang kebutuhan pokok yang rinciannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, serta sektor jasa penting. Next. Selanjutnya, sumber liputan 6 tanggal 1 Desember 2024. Kalimat salahnya, program unggulan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran, yaitu makan bergizi gratis, diakui menjadi tantangan tersendiri bagi para bakal calon gubernur baca grup di Pilkada 2024. Seperti disampaikan baca grup Jakarta Pramono Anung yang optimistis anggaran belanja daerahnya senilai 86 triliun mampu mengeksekusi program tersebut secara mandiri. Pramono menilai sekolah swasta besar seperti BINUS atau JIS dan sebagainya sudah sangat mampu. Maka dari itu yang akan digratiskan oleh Pemda Jakarta adalah swasta pada umumnya. Namun harapannya dengan dibebaskannya biaya pendidikan swasta, maka mereka bisa bekerja sama dengan Pemda Jakarta untuk menjalankan program makan bergizi gratis. Jenis naskahnya paragraf, analisis perbaikannya, kalimat pertama terlalu panjang dan kurang terstruktur sehingga sulit dipahami dalam sekali baca. Misalnya frasa yaitu makan bergizi gratis diakui menjadi tantangan tersendiri bagi para bakal calon gubernur. Dapat diringkas menjadi yaitu makan bergizi gratis menjadi tantangan bagi baca grup. Frasa yang akan digratiskan oleh Pemda Jakarta adalah swasta pada umumnya. Terlalu berbelit dan bisa diringkas penggunaan frasa dan sebagainya setelah BINUS atau JIS kurang efektif karena tidak menambah informasi penting. Kalimat perbaikannya, program makan bergizi gratis Prabowo Gibran menjadi tantangan bagi Bacagub di Pilkada 2024. Bacagub Jakarta, Pramono Anung, optimistis anggaran 86 triliun
cukup untuk menjalankan program ini. Menurutnya, sekolah swasta besar seperti BINUS dan JIS sudah mandiri sehingga Pemda Jakarta akan fokus membantu sekolah swasta umum. Ia berharap pembebasan biaya pendidikan swasta dapat mendorong kerjasama dengan Pemda untuk menjalin program ini. Kemudian kesimpulan yang didapat dari presentasi ini adalah setelah kami melakukan analisis, kami sadar di luar sana masih banyak media yang menyampaikan informasi dengan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Padahal informasi tersebut disebarluaskan ke masyarakat yang membuat informasi jadi tidak begitu jelas dan kaidah bahasa Indonesia mudah dilupakan. Dengan adanya proyek ini, kami jadi belajar dalam menganalisis dan memperbaiki kalimat sesuai kaidah bahasa Indonesia. Dan kami harap proyek kami dapat memberikan wawasan kepada masyarakat luas. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.